Om Swastiastu, salam budaya bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdeniati dengan NIM 23 1103 Nah, kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester MPK Agama Hindu. Mungkin saja soal yang pertama. Langsung saja ke soal. Apa makna masing-masing mantra bila dikaitkan dengan cerita karana? Di sini ada 5 mantra. Mantra yang pertama ada sembah puyung, yang kedua ada menyembah Sang Yang Widiwasa sebagai Sang Yang Aditya dengan sarana bunga putih, yang ketiga ada menyembah Sang Yang Widiwasa sebagai Istadewata dengan sarana kwangan atau bunga warna-warni, yang keempat ada menyembah Sang Yang Widiwasa sebagai pemberi anugerah dengan sarana kwangan atau bunga warna-warni, dan yang terakhir ada sembah puyung juga. Lalu, di antara kelima mantra tersebut telah dikaitkan dengan Trita Karna itu ada 3, parayangan, pertolongan, dan pelemahan. Trita Karna sendiri itu 3 penyebab kebahagiaan. Nah, yang kita kaitkan, kelima mantra tersebut berkaitan dengan yang pertama, yaitu parayangan hubungan harmonis antara Tuhan dan Maha Esa. Contohnya, di sini ada arti dari sebuah ketiga, yaitu Om kepada dewa yang bersemayam pada tempat yang tinggi, kepada Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, kepada dewa yang bersemayam pada tempat duduk bunga teratai sebagai salah satu dewa, kepada Arda Swai, hamba menghormat. Berarti, seseorang yang melaksanakan mantra ini, yaitu bermakna berhubungan dengan Sang Yang Widiwasa. Lalu ada soal selanjutnya, ada soal kedua. Lanjut saja ke soal, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Secara umum, korupsi merujuk pada penyalahgunaan dana demi kepentingan pribadi yang eksklusif. Dalam konteks agama Hindu, korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep kaya parisudha yang mencakup manacika berpikir baik, wacika berkata baik, dan kaika berbuat baik. Oleh karena itu, untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap korupsi, umat Hindu diimbau untuk menerapkan ajaran Trikaya Parisudha, berbicara dengan jujur, berpikir dengan matang, dan berbuat dengan dharma atau berbuat dengan baik. Sini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi. Pertama, ada membangun budaya integritas di setiap lapisan masyarakat atau organisasi. Yang kedua, menekankan pentingnya etika dan perilaku jujur dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dan anti korupsi kepada masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga terkait. Dan saja soal yang ketiga, masuk ke soal, nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Berikut ada beberapa nilai yang dilanggar, termasuk brahmacharya, mengajarkan pengendalian diri dan pemahaman yang benar tentang seksualitas. Bisnis prostitusi online melanggar nilai ini dengan menjual tubuh dan memanfaatkan kebutuhan seksual orang lain sebagai sumber pendapatan yang bertentangan dengan penghargaan terhadap integritas tubuh dan seksualitas yang diajarkan dalam agama Hindu. Yang berikut ada dharma dan ahimsa. Lalu apa solusinya? Yang kan saya mengajarkan pengendalian diri. Solusinya itu bisa dari diri sendiri, dari diri kita sendiri. Pengendalian diri dan pemahaman yang benar tentang seksualitas itu sangat diperlukan. Apalagi sebagai sumber pendapatan. Kita bisa mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan, tidak mesti bisnis prostitusi online. Lalu soal yang selanjutnya, soal yang keempat. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita terapkan dan pelajari, dan berikan contohnya. Ketika saya mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu yang bisa saya dapatkan adalah bentuk dari pengimplementasian secara langsung dari Tirta Karana dan nilai Tirta Parata. Di Parata berasal dari kata Tri, artinya 3, dan Parata artinya kemuliaan. Jadi Tri Parata adalah 3 sikap, etika laku yang mulia, dan bisa kita memuliakan orang lain maupun diri sendiri. Salah satu bagiannya adalah punya. Punya merupakan sikap saling tolong-menolong kepada sesama sehingga timbul cinta ataupun kasih. Contoh pada panti asuhan, kita bisa membantu mereka dengan memberikan materi belajar berupa buku-buku pelajaran atau bantuan berupa sembako dan lainnya yang kita dapat berikan dengan tulus ikhlas, lalu mereka akan gunakan dengan baik. Untuk soal yang kelima, soal selanjutnya, apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Ketika seseorang menyerah pada keadaan, hal ini dapat membuka pintu bagi kemungkinan menjadi korban situasi dan menjadi pemicu awal munculnya korupsi. Tidak hanya itu, kepasrahan juga dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk terlibat dalam korupsi karena mereka merasa tidak memiliki opsi lain dan menggunakan tindakan korupsi sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Contohnya, ketika seseorang meminjam uang dipinjol, mereka takut dikejar atau diteror oleh pihak pinjol karena tidak melunasinya. Orang tersebut akan membeli jalan korupsi. Bagaimanapun juga, bagi seseorang yang membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, korupsi adalah jalan bagi mereka yang tetap saja. Tetapi tetap saja jalan tersebut salah. Soal selanjutnya, soal nomor 6.
Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia mampu keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan penyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengajian serta yoga selama ini. Pada dasarnya, yoga dan pranayama adalah bagian dari ajaran agama Hindu. Yoga adalah bentuk penyatuan diri dari Brahman dengan berbagai teknik. Melakukan kegiatan yoga ini dapat memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehingga dapat menenangkan diri. Pranayama juga sebagai bagian dari kegiatan yoga dan dapat menenangkan diri juga. Dalam pranayama terdapat keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika tujuan dari yoga sendiri hanya untuk kompetisi, maka tidak akan ada yang didapat. Mungkin ada yang didapat, tetapi dengan tidak persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang sehat akan mendapatkan sesuatu. Yoga sendiri dibentuk untuk seseorang yang menenangkan diri dari stres ataupun mencapai keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Lanjut soal yang ketujuh. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Soalnya, apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang di atas yang dimaksud? Saya Widi adalah penguasa alam, semesta maha suci, maha pengampun. Oleh karena itu, manusia mendapatkan keberkahan atas segala yang kita perbuat. Contohnya dari melaksanakan persembahyangan dengan rasa bakti yang tulus, ikhlas, ke hadapan Sang Widi dan tidak meninggalkan kewajiban tersebut. Pasti kita akan diberkati dan yang perlu dosa-dosanya. Lanjut, nomor 8. Ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda? Apakah jenis ngaben itu mengurangi dosa karena korupsi seseorang? Menurut saya, ngaben merupakan upacara pembakaran atau pengabuan jenazah bagi umat Hindu Bali. Upacara ini dilaksanakan sebagai media untuk mengembalikan roh orang yang telah meninggal ke tempat asalnya. Umat Hindu telah diberkati dengan penguatan yang menimpa melalui ajaran paham marasi terdahulu yang dianggap sebagai penerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Salah satu konsep yang dapat diambil dari pengetahuan inilah yatnya yang merujuk pada korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Upacara pengabdian ini termasuk dalam konsep LCR, di mana bagian fitriyatnya menitik beratkan pada tindakan dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun perlu dicatat, bahwa tujuan dari pelaksanaan yatnya seharusnya tidak terdistorsi oleh motif-motif yang kurang bermoral seperti korupsi, seperti melunasi utang, ataupun merespons sugesti dari orang sekitar. Lanjut soal ke-9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan pacariyatnya besar-besaran seperti ngetok linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk orang miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Di zaman sekarang, seseorang yang melaksanakan upacara rakyatnya besar-besaran seperti ngetok linggih hanya untuk formalitas saja dan untuk mencerminkan mereka yang memiliki uang yang lebih banyak. Maka upacara rakyatnya yang seperti itu terkesan seperti kurang makna yang memang ada di setiap upacara-upacara rakyatnya lainnya. Dalam hal ini, kita harus dapat memperhatikan sekitar dan saling membantu orang yang membutuhkan terlebih dahulu. Hal tersebut juga termasuk yakni dapat menghubungkan diri kita sendiri dengan ide lebih dan lingkungan sekitar. Jika untuk lebih-lebihkan, tidak akan ada maknanya. Apapun yang berlebihan itu akan merugikan, dan apapun yang kekurangan itu akan merugikan juga. Yang soal 10. Pada Bhagavad Gita, bab 18 halaman 78 memberikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menggarisbawahi pentingnya akan mencapai keseimbangan dalam kehidupan, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kita, penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, profesional, dan spiritual. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencapai keseimbangan dengan mengatur waktu untuk pekerjaan, keluarga, rekreasi, dan pengembangan pribadi. Dengan mengalokasikan waktu yang tepat untuk setiap aspek kehidupan, kita dapat mencapai kepuasan yang seimbang dan menghindari adanya kelelahan. Dengan ada keseimbangan, maka didapat kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral. Sekian pembahasan soal-soal dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam damai bagi kita semua dan salam harmoni.